Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Nurhayati dengan NIM 2500349. Saya selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilki Rizkianvi, SPD MPD. Mari kita langsung saja ke sesi presentasi dengan artikel yang berjudul Peran Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Atlet dari Berbagai Daerah. Baik, di sini bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat pemersatu. Dengan satu bahasa, komunikasi antar daerah menjadi lebih mudah dan hubungan antar individu dapat terjalin dengan baik. Bahasa juga mencerminkan karakter seseorang sekaligus menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan dan budaya. Bagi para atlet, bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi yang lancar, membangun kebersamaan, dan memperkuat semangat persatuan. Meski Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, bahasa Indonesia tetap menjadi jembatan yang menyatukan kita semua. Pada rumusan kali ini, difokuskan pada penelitian, yaitu memahami peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi komunikasi dan membangun hubungan antar atlet, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan kerjasama tim, yang bertujuan untuk memudahkan para atlet untuk berkomunikasi, beradaptasi, dan membangun kerjasama meskipun berasal dari latar budaya yang berbeda. Bahasa Indonesia menekankan bagaimana berperan sebagai alat pemersatu bagi para atlet yang berasal dari daerah yang berbeda, dengan latar belakang budaya, bahasa, daerah, dan karakter yang beragam. Oleh karena itu, rumusan masalah biasanya diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang meneliti fungsi bahasa Indonesia dalam proses komunikasi, kerjasama, dan integrasi para atlet. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Yang kedua, partisipannya adalah mahasiswa dari berbagai provinsi dan daerah di program studi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di UPI. Yang ketiga, teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang memilih individu atau objek penelitian karena mereka dianggap paling mengetahui, paling memahami, atau paling relevan dengan masalah yang diteliti. Yang keempat, analisis datanya menggambarkan dan menganalisis data secara mendalam sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya ada hasil. Fakta menyatakan bahwa peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu atlet dari berbagai daerah, yaitu bahasa Indonesia membantu membangun persahabatan antar atlet nasional dari berbagai provinsi. Gagasan ini mencapai persentase sebanyak 85%. Lalu ada bahasa Indonesia memudahkan para atlet berkomunikasi dengan atlet lain. Pada gagasan ini, 75% persentase yang didapat. Selanjutnya, ada bahasa Indonesia memudahkan para atlet beradaptasi dengan atlet lain dengan bahasa yang berbeda-beda. Presentasinya ada di 71%. Dan bahasa Indonesia membantu membangun semangat solidaritas antar atlet. Presentasinya mencapai 71%. Bahasa Indonesia dianggap memiliki kompleksitas tinggi sehingga sulit dianalisis dengan baik. Selain itu, para atlet lebih cenderung menyendiri daripada bersosialisasi, yang dapat menjadi hambatan dalam komunikasi dan kerjasama. Tantangan lainnya adalah penggunaan kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia yang tidak konsisten, sehingga sering menimbulkan komunikasi yang kurang efektif. Kemudian, saran dan upaya untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia yang digunakan untuk mempersatukan.
Kemudian, saran dan upaya peningkatan peran bahasa Indonesia dalam mempersatukan atlet dari berbagai daerah. Yang pertama yaitu membiasakan atlet untuk menggunakan bahasa Indonesia yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membiasakan para atlet menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, para atlet dapat menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi formal maupun informal, terutama di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, dalam organisasi maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, dengan membiasakan para atlet menggunakan bahasa Indonesia dapat mengurangi penggunaan bahasa campuran yang dapat mengurangi peluburan makna. Kemudian, dengan membiasakan para atlet untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dapat menyadarkan para atlet bahwa perbedaan bahasa tetap dapat dirangkul dengan komunikasi yang bersama dengan cara efektif dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu mengedukasi para atlet bahwa bahasa daerah memperkaya budaya, sementara bahasa Indonesia digunakan sebagai mempersatukan. Di mana mengedukasi di sini yaitu menjelaskan kepada atlet bahwa budaya di Indonesia sangat beragam dan juga memiliki berbagai bahasa yang berbeda, sehingga digunakanlah bahasa Indonesia untuk mempersatukan perbedaan budaya serta bahasa yang berbeda-beda dari berbagai daerah. Kemudian, mentoring terhadap atlet untuk bersosialisasi, untuk berdiskusi, untuk kerjasama dengan sesama atlet, dengan lagi. Kemudian, mentoring terhadap atlet untuk bersosialisasi, untuk berdiskusi, untuk kerjasama dengan sesama atlet, serta memperhatikan penggunaan bahasa, situasi, lawan bicara, dan juga konteks sosial. Dan implikasi penelitian dari artikel jurnal dengan judul Peran Bahasa Indonesia dalam mempersatukan atlet dari berbagai daerah, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi komunikasi atau mengembangkan strategi komunikasi para atlet dari berbagai daerah untuk meningkatkan sosialisasi, interaksi dari berbagai atlet dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dapat disimpulkan dari pemaparan materi peran bahasa Indonesia yang digunakan untuk mempersatukan atlet dari berbagai daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu yaitu memiliki peran dalam mempersatukan atlet dari berbagai daerah. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi antara pelatih, atlet maupun ofisial, menjadi lebih lancar, terarah, dan mudah dipahami sehingga mengurangi kesalahpahaman. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga digunakan untuk memperkuat keberagaman, kebersamaan, identitas kelompok, semangat persatuan. Maka dari itu, bahasa Indonesia merupakan fondasi penting untuk mempersatukan dan juga solidaritas. Maka dapat disimpulkan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu yang memiliki peran dalam mempersatukan atlet dari berbagai daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan untuk komunikasi antara atlet, pelatih, ofisial yang menjadi lancar agar tidak kesalahpahaman karena terarah dan juga struktur. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga digunakan untuk memperkuat rasa kebersamaan, identitas kelompok, semangat persatuan. Maka bahasa Indonesia bukan sekedar alat untuk komunikasi, tetapi bahasa Indonesia merupakan fondasi penting dalam kesatuan dan juga solidaritas antar sesama atlet.